Terdapat banyak tempat di bumi yang jarang bahkan belum pernah dijangkau oleh manusia. Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebenarannya sangat diyakini oleh umat muslim menyebut bahwa benar terdapat tempat misterius di bumi ini. Beberapa tempat itu tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 83-101, surat An-Naml ayat 44 hingga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Pulau Dajjal yang diriwayatkan Imam Muslim. Inilah 5 tempat misterius tersebut. Pertama, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi. Sehingga siapapun yang meminum air tersebut maka ia akan hidup selamanya hingga hari kiamat atau jika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diwafatkan. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam Al-Quran telaga ini disebut berada di tempat terbitnya matahari dalam artian tempat tersebut berada di sebelah timur. Namun hingga kini belum ada yang dapat menemukan telaga tersebut. Dikisahkan Nabi Khidir alaihi salam dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama 12 tahun. Dikatakan tempat itu gelap, namun tidak seperti malam hari, melainkan gelap karena dipenuhi kabut asap. Kedua, tembok Yakjud dan Majud. Kisah misteri tembok besi raksasa yang dibuat Raja Zulkarnain disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93-97 bahwa tembok tersebut berada di antara 2 gunung. Kisah misteri tembok besi raksasa yang dibuat Raja Zulkarnain tak lepas dari keberingasan Yakjud dan Makjuj, kaum perusak bumi. Keberadaan tembok besi yang dibuat Nabi Zulkarnain hingga kini juga masih tertutupi tabir. Namun tak sedikit yang mempercayai lokasi tembok Yakjud dan Makjuj berada di antara Samarkand dan India. Ketiga, Pulau Sokotra. Dalam hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat Dajjal dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulau Sokotra banyak dihuni berbagai jenis tanaman yang unik seperti pohon dengan getah yang merah, semerah darah. Pulau Sokotra diyakini menjadi tempat di mana Dajjal akan keluar saat hari akhir. Salah seorang sahabat Nabi bernama Tamim mengatakan ia tersesat di suatu pulau di mana pulau tersebut terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria yang dibelenggu. Lokasi pulau itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Keterangan Tamim menuju pada Pulau Sokotra yang berlokasi di Laut Yaman. Keempat, Gunung Kaf. Diceritakan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perjalanan Isra Miraj, beliau melihat Gunung Kaf yang mana tampak pemandangan sangat indah, sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri, Gunung Kaf diabadikan dalam sebuah surat Kaf, tapi sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Ada yang mengatakan di antara Yordania dan Arab Saudi, namun ada juga yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Kaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Yajud dan Majuj. Kelima, Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman dibangun dengan menerapkan ilmu teknologi maju pada masanya. Berdasarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran Surat An-Naml, ayat ke-44, Istana Nabi Sulaiman sangatlah megah. Siapapun yang datang dipastikan akan terkesima dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Sepeninggalnya Nabi Sulaiman, istana itu hancur, namun hancurnya istana Nabi Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 4-7. Konon, kerajaan Sulaiman terletak di sebelah selatan Daum Afbarak, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tempat ini pernah dipakai salat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ia kemudian meletakkan sebuah batu, lalu dibangun kubah yang kemudian dikenal dengan nama The Dome of Ra.